Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik dengan saya Sukma Wijaya Arikma di channel YouTube kami pada Pokok Sukma Wijaya Arikma. Baik, pada video kali ini saya akan memberikan suatu ijazah tentang suatu amalan ya, yang memang dari kitab kuno. Amalan ini dari kitab kuno. Ini dari wilayah Sudan, dan insya Allah ini akan sangat bermanfaat sekali buat teman-teman semua. Apalagi ini diamalkan pada waktu bulan suci Ramadan ya, jauh lebih baik lagi ya, seperti itu. Oke, tapi sebelum masuk ke materi, alangkah baiknya teman-teman bantu saya untuk subscribe, like, and share video kita, dan aktifkan loncengnya, jangan lupa untuk membantu channel ini untuk lebih banyak lagi membawa kebaikan untuk orang-orang di luar sana, lebih banyak lagi untuk mengajak orang-orang di luar sana untuk bergabung dengan kita belajar ilmu Allah yang rahasia. Dan saya doakan buat teman-teman semua untuk yang mau subscribe, like, and share video-video kita agar disayang sama Allah, dijauhkan dari namanya musibah mara bahaya, lalu disayang sama Allah, dilancarkan rezekinya, lalu diberi kesehatan, amin ya rabbal alamin. Baik, langsung saja saya akan memberikan satu ijazah amalan, merupakan yang memang amalan ini sangat mujarab sekali, dan tulis dalam kitabnya bahwasanya barang siapa yang membaca kalimat ini sebanyak 786 kali pada segala urusan baik, kabul hajat, mahabbah dan lain-lain akan dikabulkan dengan izin Allah secepatnya. Dan barang siapa menulisnya sebanyak jumlah tadi pada kertas putih dan membacanya bersama tawakal untuk mahabbah, maka terkabulnya sangat cepat. Oke, di sini dijelaskan penjelasannya ya, tetapi tata cara secara rincinya akan saya jelaskan di video kali ini. Nah, bagaimana tata cara mengamalkan ilmu ini? Mengamalkan adalah mengamalkan yang memang kalimat ini tidak asing lagi sebenarnya di telinga kita, yang sering kita ucapkan, yakni adalah kalimat Bismillahirrahmanirrahim atau kata Bismillahirrahmanirrahim. Nah, lalu bagaimana menggunakan ilmu ini, menguasai kalimat Bismillahirrahmanirrahim ini sesuai dengan anjuran dari kitab ini? Oke, pertama-tama ikuti tata cara saya. Pertama-tama lakukan ini selama 41 hari ya. Lakukan ini selama 41 hari ya. Paling bagus adalah 41 hari, tetapi kalau memang misalnya terputus terputus, kalau untuk wanita ya terputus datang bulan tidak apa-apa, tetapi dimaksimalkan, kalau bisa dimaksimalkan. Biasanya kan kalau misalnya wanita tuh datang bulan itu cuma 5 hari atau 6 hari seperti itu ya, tetapi pada waktu tinggal atur waktu aja gitu, pada waktu dia sudah 6 hari silakan langsung mulai mengamalkan ilmu ini. Tata caranya adalah silakan di hari pertama yakni lakukan mandi ya. Ini untuk hari pertama dan seterusnya ya. Mandi bersih ya, setelah selesai sholat isya sekitar jam 10 atau jam 11 malam lah sudah boleh dilakukan ya, sekitar jam segitu. Harinya apa ya terserah, lakukan mandi, sudah selesai mandi lakukan sholat tobat, sholat hajat ya, masing-masing 2 rakaat. Nah, sudah selesai melakukan sholat tobat 2 rakaat, sholat hajat 2 rakaat, lalu silakan bertawasul. Tawasulnya akan saya tuliskan di bawah deskripsi. Nah, sudah membacakan tawasul, maka berdoalah kepada Allah Subhanahu wa taala apa yang menjadi hajatnya. Ya, semoga dengan amalan ini banyak yang menyayangi saya, banyak belas kasih kepada saya. Atau misalkan contoh misalnya, ya Allah, mau ada yang mau jual rumah mungkin insya Allah bisa menggunakan amalan Bismillahirrahmanirrahim ini ya. Lalu setelah membaca tawasul di bawah, lalu berdoa kepada Allah ya, bertawakal kepada Allah, lalu silakan menulis kalimat Bismillahirrahmanirrahim menggunakan, paling bagus sebenarnya adalah tinta jafaron. Tapi kalau memang misalnya teman-teman tidak tahu belinya di mana, bisa menggunakan spidol merah atau pena merah yang cair ya, yang ada gelnya, yang belakangnya itu ada gelnya gitu loh. Yang pena cair, bukan pena merah biasa ya, tapi yang gel, yang belakangnya ada gelnya itu, yang isinya ada gelnya itu ya, yang berminyak itu ya. Nah, tulis di kertas HVS Bismillahirrahmanirrahim menggunakan bahasa Arabnya sebanyak 786 kali. Jadi Bismillahirrahmanirrahim, Bismillah terus sampai sebanyak 786 kali. Sudah selesai itu, taruhlah Bismillahirrahmanirrahim kertas HVS tadi di depan kita. Ya, kalau misalnya dalam HVS itu sudah sudah full ya, boleh dibalik. Atau kalau memang mau lebih rapi, 2 HVS, 3 HVS juga nggak apa-apa. Yang penting ada 786 sebanyak 786 biji lah. Bismillahirrahmanirrahimnya tidak boleh lebih, tidak boleh kurang.
Nah, sudah selesai kita menuliskan kalimat Bismillahirrahmanirrahim tersebut sebanyak 786 kali, maka silakan wiridkan kalimat Bismillahirrahmanirrahim sebanyak 786 kali. Tidak boleh disingkat ya, nggak boleh menjadi Bismillah, 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 nggak boleh. Jadi harus Bismillahirrahmanirrahim, Bismillahirrahmanirrahim, Bismillahirrahmanirrahim sebanyak 786 kali. Nah, pada waktu mewiridkan Bismillahirrahmanirrahim ini disarankan tempatnya lampunya dimatikan atau hanya menggunakan lilin boleh, atau hanya menggunakan lampu belajar boleh, lampu ngaji boleh ya. Jadi memang agak sedikit gelap remang-remang seperti itu. Dan kertas HVS-nya tadi taruh di depan kita, ini sajadah misalnya itu di depan kita ya, taruh aja depan kita gitu, kita membacakan Bismillahirrahmanirrahim 786 kali. Sudah selesai itu, lalu silakan sudah selesai 786 kali wiridkan, silakan tiupkan saja ke kertasnya, kertas HVS yang tadi kita tulis kata Bismillahirrahmanirrahim tadi kita tiupkan 1 kali atau 3 kali terserah ya. Ditiupkan, selesai tiupkan, lalu sediakan air putih. Jadi di awal-awal tadi saya lupa ya untuk menyediakan air putih ada 1 gelas. Nah, sudah menyediakan air putih 1 gelas, sudah kita tiupkan ke kertas tadi, maka kita tiupkan lagi ke air tersebut, maka kita minum airnya. Sudah selesai itu, lalu silakan berzikir apa saja, mau zikir la ilaha illallah boleh, mau berzikir ismu zat Allah boleh, la haula wala quwata boleh, terserah apa saja. Nah, sudah selesai itu, pada hari kedua, ketiga, keempat, kelima, keenam, dan seterusnya sampai ke hari ke-41, maka berikutnya adalah lakukan sama seperti di hari pertama, yakni mandi bersih, lalu sholat taubat, sholat hajat, lalu oh iya, jangan lupa menggunakan minyak kasturi ya, minyak kasturi. Jadi minyak kasturinya bisa digunakan di nadi, di nadi ya, di nadi, di belakang telinga, di sini ya, lalu di baju, di leher sini ya. Nah, setelah itu lakukan sholat taubat, sholat hajat 2 rakaat, lalu membacakan tawasul yang di deskripsi. Sudah selesai itu, lalu silahkan menyiapkan kertas HVS yang tadi tulisan Bismillahirrahmanirrahim tadi di depan kita, lalu wiridkan kalimat Bismillahirrahmanirrahim sebanyak 786 kali. Nah, sudah selesai itu lakukan lagi, tiup lagi ke kertas-kertas tersebut, lalu ketik ke air, lalu diminum. Lakukan itu selama 41 hari ya. Oke. Dan tata caranya adalah selama 7 hari awal itu harus melakukan puasa. Puasanya puasa biasa saja boleh. Yang paling bagus adalah puasa bilaruh. Tetapi kalau yang nggak ngerti bilaruh, ya puasa biasa aja nggak apa-apa, boleh. Puasa biasa itu seperti Ramadan gitu. Kalau bilaruh itu yang tidak makan yang bernyawa, seperti tidak makan telur, tidak makan pas buka puasa dan sahurnya ya, tidak makan telur, tidak makan hewan, makan daging, tidak makan ikan, tidak makan, pokoknya yang bernyawa lah, tidak makan yang berdarah gitu, hanya makan sayur-sayuran saja dan buah-buahan dan nasi biasanya gitu, seperti itu. Tapi kalau mau puasa yang biasa juga boleh. Nah, ini bagus dilakukan pada bulan suci Ramadan. Tetapi pada waktu nanti sudah Idul Fitri nggak puasa ya nggak apa-apa, jadi hanya puasa 7 hari awal saja, 7 hari awal saja. Oke, jadi sudah selesai itu, setiap hari kertas HVS tadi sudah dilipat, dimasukkanlah ke dalam satu plastik bening atau seperti itu ya, lalu diikat menggunakan, udah hari terakhir nih loh ya, yaitu diikat menggunakan benang jahit ya, benang merah diikat ya, lalu ditaruh di dalam dompet. Nah, itu dibawa saja, dan repotnya adalah karena ini adalah kalimat yang ada di dalam Al-Quran, otomatis yang kertas HVS yang tadi kita sudah bacakan Bismillahirrahmanirrahim sebanyak 786 kali itu tidak boleh masuk ke WC, ya, tidak boleh masuk ke WC. Jadi kalau misalnya kita mau ke WC ya taruh dulu gitu dompetnya atau kertasnya itu dititipkan dulu ke teman, seperti itu. Pokoknya nggak boleh masuk ke WC aja nggak boleh. Oke. Nah, jadi untuk lebih mudahnya saya ringkas ya buat teman-teman biar nggak terlalu pusing penjelasan saya dari awal. Jadi begini gampangnya, setiap hari lakukan ini selama, poin-poinnya adalah yang pertama, lakukan ini selama 41 hari. Yang kedua, lakukan puasa 7 hari di awal. Yang ketiga, gunakan minyak kasturi kijang atau kasturi kuning terserah, itu bisa dioleskan di nadi, di sini ya, atau di baju kasturi. Yang ketiga, kasturi tadi juga dioleskan di 4 sudut HVS tadi.
4 sudut HVS tadi ya. Kalau ada 3 HVS ya 3-3-nya 4 sudut. Tuh 2 3 4, tuh 2 3 4, tuh 2 3 4 ya. Minyak kasturi dioleskan saja gitu ya. Dan setelah itu lakukan sholat tobat 2 rakaat, sholat hajat 2 rakaat. Oke, lalu bertawasul, tawasul ada di deskripsi. Sudah selesai itu, untuk hari pertama tulis kalimat Bismillahirrahmanirrahim dengan bahasa Arab, dengan tulisan Arab ya, sebanyak 786 kali. Sudah selesai itu, kita silakan mewiridkan Bismillahirrahmanirrahim sebanyak 786 kali. Sudah selesai wirid Bismillahirrahmanirrahim 786 kali, silakan tiupkan. Kita tiupkan ke HVS tadi yang sudah kita tulis. Lalu sudah selesai itu kita tiupkan ke air putih, lalu kita minum airnya. Hari berikutnya yang kedua, yakni tidak perlu menuliskan lagi Bismillahirrahmanirrahimnya itu, menggunakan kertas yang kemarin kita pakai, yang kita tuliskan. Taruhlah di depan ya. Sudah hari kedua, ketiga, keempat dan terus sampai hari ke-41, yakni sama seperti hari pertama, yakni mandi ya, lalu sholat tobat, sholat hajat 2 rakaat, lalu bertawasul. Sudah selesai tawasul, lalu wirid ya, wirid sebanyak Bismillahirrahmanirrahim sebanyak 786 kali. Nah, sudah selesai itu silakan tiupkan ke kertas-kertas tadi ya, kertas-kertas tadi. Dan jangan lupa tetap menggunakan minyak kasturi tadi, kasturi tetap dioleskan di sini di baju ya. Dioleskan di 4 titik tadi, 4 titik kertas HVS yang tadi kita tuliskan Bismillahirrahmanirrahim itu, yang menggunakan spidol merah atau pena tinta yang cair ya, yang ada gelnya. Boleh menggunakan spidol merah boleh, atau ya menggunakan pena merah yang ada gelnya boleh, atau pada bagus ada menggunakan pena Japaron. Nah, sudah saya itu terus melakukan hal itu seperti itu sampai hari ke-41. Oke, dan itu dilakukan pada waktu malam hari jam 10 atau jam 11 malam sudah boleh melakukan. Atau kalau memang misalnya mau melakukan jam 2 pagi juga boleh. Pokoknya waktu pengerjaannya adalah waktu dari jam 10 malam sampai sebelum azan subuh, pokoknya harus sudah selesai. Terserah mau jam berapa saja boleh, terserah. Boleh memang jam 2:30 mau sekalian nanti subuh, sholat subuh juga boleh, atau mau jam 1 boleh, jam 2 boleh, jam 11 boleh, terserah, pokoknya malam hari. Dan selama 41 hari itu tidak boleh terputus sama sekali pengerjaannya, tidak boleh terputus sama sekali. Dan 7 hari puasa di awal juga tidak boleh terputus. Yang paling utama adalah 7 hari puasa di awal itu tidak boleh terputus. Bagi kaum hawa, kalau memang bisa mau mengerjakan, silakan selesaikan dulu, atur waktunya, yakni adalah selesaikan dulu PMS-nya. Sudah selesai menstruasi atau selesai datang bulan, hari terakhir silakan mandi besar, lalu silakan meriadohkan ilmu ini. Nah, ilmu ini sudah selesai meriadohkan, misalnya 41 hari sudah selesai gitu. Atau si kaum hawa udah dapat 21 hari sudah selesai, bagaimana tata caranya besok-besoknya? Nah, hajat-hajat seperti apa? Tetap sama persis, menggunakan kasturi, minyak kasturi, sama persis seperti pada waktu riado tata caranya. Nah, yang membedakan adalah pada waktu kita untuk hajat tertentu, bagaimana untuk hajat tertentu, yakni adalah pada waktu kita berdoa kepada Allahnya, di situ poinnya. Jadi setelah kita bertawasul, menggunakan tawasul, setelah sholat tobat, sholat hajat kita tawasul ya, kita mandi, sholat tobat, sholat hajat ya kan. Habis itu kita pakai minyak gitu kan, kita tawasul ya kan, lalu kita berdoa kepada Allah. Nah, pada waktu berdoa kepada Allah itulah kita utarakan hajat kita apa. Lalu kita wiridkan Bismillahirrahmanirrahim sebanyak 786 kali. Oke, seperti itu. Insya Allah ini menjadi sebuah amal ibadah buat teman-teman semua. Insya Allah bermanfaat buat teman-teman semua dunia dan akhirat. Saya doakan semoga hajat teman-teman semua dikabulkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau memang misalnya hajat itu tidak melenceng dari syariat Islam, atau hajat itu memang untuk kebaikan, insya Allah akan dikabulkan Allah Subhanahu Wa Taala. Dan insya Allah saya ridho untuk saya ijazahkan ilmu ini, tata cara penggunaan ilmu Bismillahirrahmanirrahim ini silahkan diamalkan. Dan jangan lupa untuk hak ijazahnya, yakni bantu saya untuk subscribe, like, and share video-video kita, dan ketik kobil tuh di kolom komentar ya. Oke, sampai di sini dulu buat teman-teman semua. Terima kasih bagi teman-teman semua yang sudah mau mendukung channel ini, dan terima kasih juga buat teman-teman semua, para subscriber, para pecinta Sukma Wijaya Al-Hikmah. Bagi murid-murid saya juga terima kasih untuk mendukung channel ini, mendukung terus majunya Sukma Wijaya Al-Hikmah. Pada bangun Sukma Wijaya Al-Hikmah, insya Allah kita akan terus berdakwah di jalan Allah melalui ilmu-ilmu Allah yang rahasia. Oke, saya tutup dulu. Kita tunggu video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.